Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Selalu baru, selalu dahsyat, selalu luar biasa ketika kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Kita bersyukur dulu sama Tuhan atas pemberian hari yang baru ini. Tuhan, terima kasih untuk segala keadaan kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih apa saja yang ada di hadapan kami, apa saja yang menimpa hidup kami ya Tuhan. Kami mau tetap katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Dalam nama Yesus, kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, biar semuanya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saudara, tema kita hari ini adalah kuasa pujian penyembahan. Nah, mengapa pujian penyembahan itu ada kuasanya? Saudara, kebanyakan daripada kita itu sukanya hanya berdoa saja, tapi lupa untuk memuliakan Tuhan. Padahal memuliakan Tuhan itu dahsyat banget. Memuliakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan bertahta di atas segala pujian penyembahan kita. Nah, pujian penyembahan yang seperti apa? Yang mampu menggoncangkan bumi, yang mampu menggoncangkan kehidupan, termasuk menghancurkan tembok kubu-kubu musuh. Ya, kita lihat kuasa doa, kuasa pujian penyembahan, kuasa firman Tuhan seperti apa. Buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 1-40. Kita mungkin tidak baca semuanya, kita lihat poin-poin pentingnya. Ya, buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 1-40. Judul perikopnya adalah Kepala Penjara Filipi. Ya, sudah siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Ayat yang pertama, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali mendera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sampai di sini dulu. Wow. Ini tentang Paulus dan Silas. Kita tahu bahwa Paulus dan Silas itu adalah penginjil. Mereka sedang datang di kota Filipi. Perhatikan, ketika tuan-tuan perempuan itu, tuan-tuan perempuan ini adalah ahli tenung. Jadi di kota Filipi, ahli tenung itu tuh disebut sebagai profesi. Ya, mereka takut kehilangan pekerjaan. Mereka tahu apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Mereka tahu bahwa itu membahayakan profesi mereka. Mereka takut kalau banyak orang disembuhkan, banyak orang bertobat. Makanya saudara, dukunnya gak laku kalau banyak penginjil-penginjil masuk ke dalam sebuah kota, sebuah desa gitu. Ya, dukun-dukunnya gak laku saudara. Nah, si tuan-tuan perempuan ini adalah ahli tenung. Mereka dukun profesinya. Mereka takut. Perhatikan ya, kuncinya ada di sini. Ahli tenung itu bicara tentang kuasa si jahat. Iblis paling takut dengan orang-orang yang duduk sebagai seorang murid. Paulus dan Silas itu adalah pengikut Kristus. Mereka nginjilin. Jadi iblis itu paling takut kalau kita itu memberitakan firman Tuhan. Iblis paling takut kalau kita percaya dengan Tuhan. Iblis paling takut kalau kita itu mempercayai Tuhan. Bahkan iblis paling takut kalau
kita meyakini bahwa firman Tuhan membawa kebangkitan dalam kehidupan kita. Makanya coba lihat reaksi iblis seperti apa, saudara. Begitu tahu bahwa ada firman Tuhan masuk di kota itu, apa yang dilakukan si jahat ini? Setelah mereka membawa bahwa pengharapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Saudara, penginjil, pengikut Kristus, apa sajalah ya profesi kita, pekerjaan kita, selama kita ngikut Kristus, tidak akan pernah yang namanya tidak diganggu oleh roh jahat. Makanya saudara, bagi Anda yang masih bertanya, Bu, ikut Tuhan Yesus kok masih ya kehidupannya makin susah. Ini loh, lihat. Iblis itu tidak ada pengangguran. Iblis selalu kerja keras untuk setiap anak-anak Tuhan yang mau duduk sebagai seorang murid. Iblis gak suka dengan kehidupan kita yang mau saat teduh seperti ini. Iblis paling takut yang namanya pertobatan. Makanya lihat, Paulus dan Silas yang setiap harinya nginjil, dia pun merasakan ini. Mereka diseret ke pasar dan menghadap penguasa. Jadi Paulus dan Silas ditangkap. Pertanyaannya, Tuhan kemana? Kenapa Paulus dan Silas tidak ditolong? Lihat dulu. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Lihat, iblis bisa membolak-balikkan keadaan. Iblis bisa memfitnah kita. Iblis bisa menggunakan situasi untuk merendahkan kita, menghancurkan kita. Jadi saudara jangan heran, kalau keadaan kita yang tadinya baik-baik aja, lempeng gitu ya, tiba-tiba diizinkan, kita tiba-tiba difitnah sama orang. Kita tiba-tiba dihancurkan sama seseorang. Tiba-tiba kita kena tipu. Lihat, pekerjaan iblis selalu membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis berusaha mencuri sukacita Paulus dan Silas. Iblis berusaha membunuh karakter Paulus dan Silas. Membunuh apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Iblis berusaha apa? Membinasakan kehidupan Paulus dan Silas agar supaya mereka berhenti untuk nginjilin. Sama loh. Apa yang dilakukan iblis sama yang dilakukan terhadap kehidupan kita. Makanya saudara, jangan gampang klaim bahwa sudah ikut Tuhan Yesus, sudah bertobat, sudah melakukan doa, pujian, penyembahan. Tapi kenapa persoalan ya selesai-selesai? Lihat, Paulus dan Silas sebagai gambaran murid Kristus, namanya murid, itu selalu tidak luput yang namanya ujian. Nah ini Paulus dan Silas diizinkan Tuhan untuk melihat ini. Lihat ya, nanti responnya Paulus dan Silas seperti apa. Orang-orang ini mengacau kota karena mereka orang Yahudi. Memang saudara ya, di dalam keadaan itu, di dalam adat istiadat mereka, dalam cara mereka hidup, Yahudi tidak bisa disamakan dengan orang Rom. Mereka nggak bisa barengan, ya. Jadi mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Firman Tuhan dibolak-balikkan. Seberapa banyak iblis berusaha untuk membuat kita tidak percaya firman Tuhan. Sama seperti ini, Paulus dan Silas difitnah dengan mengatakan apa? Mereka ngajarin sesuatu hal yang menentang. Mereka ngajarin sesuatu hal yang buruk. Padahal mereka lagi nginjil. Coba, seberapa banyak gereja-gereja Tuhan dibakar oleh orang-orang. Gereja-gereja Tuhan waktu ibadah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti ini saudara. Hal yang lainnya adalah seperti kita. Kita sudah percaya sama Tuhan. Kita sedang belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Iblis bisa membolak-balikkan itu firman Tuhan. Makanya saudara, hubungan dengan Tuhan itu, ketika hubungan dengan Tuhan itu tidak terbangun, maka iblis yang berusaha membolak-balikkan firman Tuhan itu membuat kita akan percaya. Contohnya saudara, katanya di dalam kitab Matius dikatakan
Mintalah maka engkau akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mana buktinya? Katanya suruh minta. Tapi kenyataannya Tuhan tidak memberikan seperti yang saya mau. Nah ini, iblis berusaha mengintimidasi pikiran kita dengan membolak-balikkan firman Tuhan agar supaya kita mengatakan apa? Tuhan tidak tepati janjinya. Tuhan menipu. Tuhan sungguh-sungguh menghancurkan kehidupan saya. Nah, makanya kalau firman Tuhan tidak dibaca dengan hati penuh dengan damai sejahtera, maka kita akan merendahkan firman Tuhan itu. Berapa banyak saudara, hari-hari ini bahasa roh masih tetap jadi bahan perdebatan. Bahkan bahasa roh dijadikan bahan ejekan, olokan. Itu kalau bukan pekerjaan iblis, nggak ada saudara. Makanya kalau kita tidak menjaga diri kita dengan benar, hubungan yang dengan Kristus tidak dibangun dengan dasar yang benar, jadinya seperti ini. Selalu merendahkan firman Tuhan. Hati-hati. Makanya hubungan yang intim itu yang harus dibangun setiap hari. Orang yang membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan pasti akan punya rasa damai sejahtera. Mau dihancurkan kayak apapun, dibolak-balikkan keadaannya kayak apapun, orang berusaha untuk mengintimidasi dengan pengajaran-pengajaran sesat, kita tetap akan berteguh. Tetap, poinnya tetap ada di sini. Firman Tuhan tidak bisa ditambah. Firman Tuhan tidak bisa dirubah. Dia dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Allah kita tetap sama. Amin. Makanya saudara, lebih baik kita belajar sendiri. Amin. Kita belajar sendiri, kita memuji Tuhan, kita merasakan sendiri, itu jauh lebih penting daripada kita itu menunggu-nunggu yang namanya minta didoakan. Ya, dikit-dikit minta didoakan, kita nggak ngerti. Itu loh, iblis berusaha membuat kita lumpuh secara iman. Iblis berusaha membuat kita itu bodoh secara firman Tuhan, agar supaya kita nggak ngerti. Ya, agar supaya kita itu buta, agar supaya kita itu tuli tentang firman Tuhan. Makanya iblis berusaha karena iblis itu takut saudara. Iblis takut banget kalau kita ngerti firman Tuhan. Iblis takut banget kalau kita tuh melakukan firman Tuhan. Iblis paling takut kalau kita duduk sebagai seorang murid seperti ini. Jadi saudara, ya, pahami sungguh. Katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan aku pengen banget Tuhan jadi muridmu, senantiasa jadi muridmu, agar supaya iblis tidak mengombang-ambingkan kehidupanku. Ya, gitu ya. Lihat, mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Nih, Paulus dan Silasnya difitnah. Ya, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lihat, mereka tidak hanya berhadapan dengan si dukun-dukun itu, hanya itu saudara. Tetapi dukun-dukun itu menyeret mereka ke dalam penguasa-penguasa. Ya, iblis itu suka lihat momen, saudara. Kalau dia melakukan plan A nggak terjadi dalam kehidupan kita, karena kita masih berdoa, maka iblis akan menggunakan plan B. Kalau kita iman kita tetap teguh, kita tetap berdoa, kita tetap puji Tuhan, iblis akan menggunakan plan B. Kalau gagal lagi, ya, iblis akan menggunakan plan C. Selalu ada banyak rencana-rencana iblis yang dilakukan dalam kehidupan kita selama itu. Pokoknya tujuannya adalah Paulus dan Silas hancur. Sama seperti kita saudara. Iblis menggunakan berbagai macam cara agar supaya kita mengalami kehancuran. Plan A gak bisa, plan B, plan C, dan seterusnya. Makanya keteguhan hati, kekuatan iman itu penting sekali. Jangan sampai baru plan A saja kita udah ambruk. Iblisnya udah sorak-sorai. Ya, iblisnya udah sorak-sorai. Makanya penting sekali kita membangun hubungan yang kuat di dalam Tuhan. Agar supaya apa toh? Agar supaya kita itu tidak mudah diserang oleh kuasa-kuasa jahat. Ya, lihat. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mereka mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Coba lihat ya. Plan A-nya tadi itu apa? Mereka seret ke pasar. Paulus dan Silas tidak melakukan perlawanan. Lalu dilanjutkan dengan plan B-nya si iblis. Plan B-nya si iblis apa? Memfitnah mereka. Berusaha mempengaruhi orang-orang. Lalu plan C,
Karena plan B tidak bisa terjadi. Plan C, saudara, dilakukan. Wah, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa di kota itu dikerahkan semuanya. Iblis itu kalau ngamuk kayak cacing kepanasan, saudara. Makanya kalau kita punya iman yang teguh, kita berharap kepada Tuhan, maka iblis itu akan kepanasan seperti cacing kelojotan itu, saudara. Makanya buat iblis itu seperti itu, bukan kita yang dibikin cacing seperti kepanasan gitu. Buat iblis itu takut dan tunduk kepada kita, bukan kita yang takut dengan iblis. Iblis yang harus tunduk. Makanya Paulus dan Silas di firman Tuhan ini tidak sedikit pun diceritakan bahwa mereka menolak, mereka marah dengan Tuhan, mereka kecewa, tidak. Mereka tetap tutup mulutnya. Kenapa, saudara? Mereka tahu bahwa ada kuasa yang begitu besar di dalam diri mereka. Makanya mereka nggak ngelawan. Pertanyaannya, saudara, Tuhan ada di mana? Sudah dilakukan seperti itu, Tuhan ada di mana, saudara? Lihat, karena Paulus dan Silas sedang diuji. Paulus dan Silas sedang dilihat sama Tuhan. Jadi kita pun juga gitu. Ini kan bertubi-tubi toh. Paulus dan Silas lagi menyampaikan firman Tuhan, bertubi-tubi, dan itu langsung semuanya itu kayak dapat serangan. Seringkali kan kita begitu. Kita ini tiba-tiba kita dapat serangan ini, kita makin terpojok, kita makin terpojok, kita makin terpojok. Pernah merasakan seperti itu? Nah, kalau kita merasakan seperti itu, sudah mulai nih, sudah melakukan banyak hal, makin kepepet. Yo rasanya seperti ini, saudara. Seperti si Paulus dan Silas ini, didera habis-habisan. Nih lihat ya. Mereka disuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mereka udah disiksa luar biasa. Saudara, iblis tadi itu tujuannya adalah mencuri, membunuh. Sewaktu iblis mencuri sukacita kita, iblis gak cuma mencuri sukacita kita. Makanya orang-orang yang kelemahan tubuh, gampang sakit-sakitan, ya, stres berkepanjangan, frustrasi, iblis berusaha mencuri sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya harus sadar, saudara. Sadar, Anda yang suka sekali yang namanya stres berkepanjangan. Bu, yang gak ada bu, orang namanya suka. Makanya lihat, saudara ya, lihat diri kita. Oh, rupa-rupanya kalau aku itu gampang melo, gampang mengasihani diri sendiri, aku gampang sakit-sakitan, dikit-dikit aku sakit kepala, sakit GERD, sakit lambung, oh aku demam, banyak pikiran, susah tidur dan lain sebagainya. Itu artinya iblis lagi curi sukacitamu. Sadar, saudara. Sadar, iblis lagi mencuri semuanya itu. Dia berusaha mencuri atas sukacitanya Paulus dan Silas. Makanya iblis kalau menghancurkan kita, gak cuma sedikit, memang pelan-pelan, tapi langsung mematikan. Kelemahan tubuh bisa mati gak? Bisa, saudara. Kelemahan tubuh yang tidak di-maintain dengan baik, emosional yang tidak di-maintain dengan baik, itu akan berubah menjadi apa? Orang frustrasi. Banyak sekali hari-hari ini orang masuk ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Jiwanya tergoncang. Diawali dari rasa apa? Takut, khawatir, ya, depresi, yang kecil-kecil itu. Makanya kalau emosional tidak di-maintain dengan benar, ujung-ujungnya pasti ke situ. Pentingnya melakukan doa, pujian, penyembahan, dibaca ini firman Tuhan setiap hari, supaya iblis tidak membawa kita kepada kebinasaan. Orang kalau sudah binasa mau apa, saudara? Gak bisa apa-apa lagi. Itu tujuan iblis. Makanya lihat, iblis berusaha mencuri sukacita kita. Yang suka, yang masih terikat dengan gangguan kecemasan. Perhatikan, orang cemas itu susah sekali untuk sukacita. Orang cemas susah sekali untuk mengucap syukur. Orang cemas susah sekali untuk tidur. Itu tujuan iblis. Makanya sadari betul bahwa iblis lagi curi sukacita itu. Ya, lihat. Setelah mereka berkali-kali didera, lihat loh, berkali-kali. Jadi penghakiman iblis, iblis berusaha menyerang kita habis-habisan. Itu ya kayak gini. Karena apa? Berbagai rencana yang iblis lakukan itu tidak menghancurkan Paulus dan Silas. Iblis kalau sudah
ketakutan ya seperti itu, membabi buta. Iblis kalau ketakutan membabi buta, saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dipikir iblis, kalau misalkan Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, lu mau apa? Kita sedang dimasukkan ke dalam penjara. Penjara apa sekarang? Lihat, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sampai penguasa, mungkin kalau penguasa di sini tuh, ya kalau kita tinggal di dalam suatu daerah, dimasukkan penjara sama gubernur atau bupati, ya, atau mungkin presiden memasukkan ke dalam penjara. Iblis berpikir bahwa orang kalau sudah di penjara nggak bisa ngapa-ngapain. Iblis tahu kalau kehidupan kita di penjara, maka orang akan frustrasi, orang akan hilang kendali, orang akan ketakutan setiap hari, dan orang tidak bisa tidur. Itu tujuan iblis. Seberapa banyak kita dipenjara oleh kehidupan kita. Di penjara, ini lihat loh, ini nggak cuma di penjara, lihat. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan, itu kaki dipasung. Anda tahu kan dipasung. Dipasung itu tuh gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Jangankan dipasung, sebenarnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara aja, itu mereka gak akan kabur, gak akan bisa lari. Tapi iblis berusaha untuk mengikat kaki mereka agar supaya apa? Gak lari. Diikat, dipasung, kemudian dipenjara. Coba lihat, seberapa banyak kehidupan kita dipasung sama iblis. Kita nggak bisa bergerak. Mau doa, rasanya males banget. Mau nyembah Tuhan, nggak bergairah. Bahkan waktunya pergi ibadah dibuat sibuk. Waktunya ibadah minggu, tiba-tiba dibuat sakit. Waktunya ibadah minggu, tiba-tiba dibuat lembur. Waktunya ibadah minggu, waktunya saat teduh, tiba-tiba dibuat apa? Buru-buru dengan pekerjaan. Waktunya kita melakukan saat teduh, tiba-tiba kita dibuat sakit. Sadar tidak, saudara? Iblis berusaha membuat kita di penjara. Iblis berusaha membuat kita itu semua dipasung agar supaya kita tidak mengalami perkembangan. Tadi malam saya posting tentang apa? Tentang anak haram. Anak haram itu hanya istilah orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Tidak ada anak haram di dalam Kristus. Anda dan saya diciptakan Tuhan sangat luar biasa. Sekalipun mungkin ada yang dilahirkan pada waktu orang tua kita itu belum menikah, hasil dari hubungan free sex. Tapi benih itu tetap dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan, engkau kupilih, engkau kukenal. Engkau kulihat pada waktu engkau dalam kandungan ibumu. Artinya apa toh? Semuanya itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Engkau dikuduskan, engkau dikenal Tuhan, dan engkau dipakai dahsyat. Jadi iblis berusaha untuk mempengaruhi kehidupan kita itu seperti itu. Siapa bilang kalau misalkan kehidupan kita hancur secara perekonomian, itu kita tidak bisa mengalami perubahan? Iblis berusaha memasung perekonomian kita supaya kita tidak bisa menjalani kehidupan seterusnya, agar supaya kita frustrasi terus. Pikiran kita dipasung sama iblis supaya kita apa? Negative thinking terus, overthinking terus, supaya pikiran kita kemana-mana. Hasilnya apa? Sakit kepala, gak bisa tidur, frustrasi berkepanjangan. Itu dipasung sama iblis agar kita tidak memiliki gairah untuk menjalani kehidupan. Sadar, saudara, iblis berusaha mematikan itu. Kalau Anda nggak segera bangkit, Anda dalam posisi di zona nyaman. Perhatikan ya, orang kalau sudah mengalami gangguan kecemasan, dia tidak bisa bergerak kakinya. Seperti orang yang lagi dipasung, berada di zona nyaman, tiduran terus. Aduh, aku nggak bergairah, tiduran terus. Itu zona nyaman. Kalau pengen engkau bangkit, Anda kalau sudah mengalami gangguan kecemasan, perhatikan firman Tuhan yang disampaikan ini. Iblis berusaha memasung kehidupan kita.
Pikiran kita dipasung, hati kita dipasung, bahkan kaki secara fisik dipasung. Supaya apa? Engkau tidak bersemangat doa, engkau tidak punya gairah untuk melakukan pujian penyembahan, engkau tidak memiliki minat untuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiba-tiba ngantuk, baca firman Tuhan gak ngerti, baca firman Tuhan malas, itu pekerjaan iblis. Kalau kita buka celah, sudah, yang ada kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya doa, sebatas doa. Udahlah, yang penting aku doa. Nah itu, dipasung kehidupan kita. Hati-hati saudara, kalau kita tidak jeli pekerjaan si jahat, kita akan buka celah. Iya sih, aku males banget. Kenapa ya Bu, kok aku nggak bergairah? Kenapa ya Bu, kok aku makin hari makin ketakutan? Lah itu loh, kehidupan kamu lagi dipasung sama iblis. Sadari betul, engkau sedang dibuat iblis lumpuh total. Kalau perekonomian lumpuh total, mungkin kita masih bisa berbuat yang lain. Tapi kalau tubuh, jiwa, dan roh kita dibuat lumpuh sama iblis, apa yang kita mau lakukan saudara? Tidak bisa. Makanya jangan malas melakukan doa pujian penyembahan. Jangan ada di zona nyaman terus. Bu, kalau bangun pagi itu Bu, diburu-buru sama pekerjaan. Makanya prioritas. Kalau kita datang kepada Tuhan, dasarnya bukan karena kecintaan kita kepada Tuhan, makanya jadinya seperti itu. Males Bu, aduh Bu banyak pikiran, aduh Bu saya itu banyak pekerjaan, aduh Bu saya itu punya anak bayi. Kalau pas lagi saat teduh, saya itu masih ngantuk Bu, nggak punya kekuatan apa-apa nih seperti ini. Awal-awal seperti itu, sampai hari Minggu pun dipasung kakinya. Jauh lah Bu gerejanya. Bu, kalau saya naik kereta saya capek, kaki saya sakit. Bu, jauh Bu, saya nggak ada dana untuk bisa naik angkot. Nah ini, selama di dalam diri tidak ada rasa kerinduan di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah nyampe ke rumah Tuhan. Sadar, kalau kita tidak paham pekerjaan si iblis seperti ini, makanya saudara, kita akan terpasung kehidupan kita. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi coba lihat, ketika semuanya sudah nggak bisa masuk penjara, kakinya dipasung, nggak ada pertolongan, nggak ada bantuan, mau cari pinjaman kemana-mana nggak ada, mau cari pertolongan kemana-mana nggak ada. Mau melakukan apa-apa sakit-sakitan, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, lihat. Tetapi kira-kira tengah malam, nih lo lihat toh, tengah malam. Ini kira-kira Paulus dan Silas dalam kondisi stres nggak saudara? Orang kalau sudah didera, difitnah, udah dihancurkan berkali-kali, pasti akan mengalami stres. Tapi lihat respon Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam, garis bawahi kalimat tengah malam. Artinya apa? Mereka bayar harga. Lihat ya. Bagi yang masih suka malas saat teduh, masih suka malas doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, lihat. Paulus dan Silas mengajarkan kepada kita bangun tengah malam. Ngapain selama tengah malam itu? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lihat toh, tengah malam mereka nggak cuma doa, tapi mereka memuji Tuhan. Makanya saudara, saya suka bilang kan, orang berdoa belum tentu punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kesukaannya melakukan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Masih banyak jemaat-jemaat Tuhan itu sukanya cuma berdoa. Soalnya kalau baca firman Tuhan nggak ngerti Bu. Nah ini, dipasung sama iblis supaya kita apa? Bodoh tentang firman Tuhan, supaya kita tuh nggak ngerti tentang firman Tuhan. Padahal semua jawaban doa kita tuh ada di sini, kekuatan kita tuh ada di sini. Nah, harus dibaca saudara ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas bayar harga. Mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, waktu kita nyembah Tuhan dalam satu keluarga gitu ya, mungkin Anda mengalami namanya kehancuran perekonomian.
tiba-tiba seorang istri, si tiang doa itu, dia mengangkat tangannya dan dia mengatakan bahwa ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ketika si tiang doa ini nyembah Tuhan tengah malam, pasangan hidupnya ngeliat, oh, istriku nyembah Tuhan. Oh, istriku memuliakan Tuhan. Anak-anaknya ngeliat, oh, mama lagi nyembah Tuhan. Oh, mama lagi memuliakan Tuhan. Ngikut. Inilah yang disebut dengan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Jadi kalau misalkan kita lagi doa, pasangan hidup kita atau orang tua kita atau adik kakak kita, mereka belum bertobat, ora popo saudara. Memang semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Makanya nggak usah menghakimi orang lain. Kita sendiri yang harus dirubah dulu. Kita sendiri yang harus ngalami dulu kecintaan kita kepada Tuhan. Jangan debat firman Tuhan, percuma saudara, percuma. Yang ada nanti kita jadi sebel, kita jadi kecewa. Lakukan aja bagian kita. Perhatikan, Paulus dan Silas, mereka datang kepada Tuhan dalam kondisi apa? Tengah malam. Apakah mereka nggak stres? Mereka juga stres. Mereka juga frustrasi. Mereka juga kelelahan. Mungkin mereka juga kelaparan. Orang yang namanya dihantam dengan persoalan bertubi-tubi pasti akan ngalamin itu. Situasi yang tidak menyenangkan. Kondisi kehidupan yang tidak ada pertolongan. Mau berteriak nggak ada yang nolong. Mau apa-apa, mau lari kemanapun juga dalam kondisi yang berbahaya. Tetapi Paulus dan Silas, mengapa saudara mereka memuji dan memuliakan Tuhan? Mereka tahu bahwa Allah mereka, yaitu Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bu, tapi persoalannya Bu, kenapa pada waktu mereka dihukum, mereka didera, mereka dianiaya, Tuhan tidak tolong? Saudara, Tuhan itu memberikan kita karunia, memberikan kasih karunia itu, memang itu semuanya gratis. Tapi nggak sembarangan. Kalau dikit-dikit terjadi mujizat, dikit-dikit terjadi pemulihan, maka kita tidak akan pernah bisa mengandalkan Tuhan. Kalau fokus kita pada mujizat, fokus kita pada kesembuhan, kita tidak akan pernah mengutamakan Tuhan. Karena tujuan kita datang kepada Tuhan hanya karena mujizat, hanya karena perubahan kehidupan, hanya supaya utang kita lunas. No, Tuhan ngelihat kedalaman isi hati si Paulus dan Silas. Makanya saya bilangkan kemarin saudara di saat teduh yang sebelumnya, bahwa pada waktu kita ikut Tuhan Yesus, ujian demi ujian pasti akan kita hadapi. Kita akan dilatih. Anda dan saya itu adalah raja walinya Tuhan. Kita adalah raja walinya Tuhan. Kita dilatih terbang pelan-pelan. Waktu kita dilatih terbang sama Tuhan, ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya rasa putus asa. Biarkan saja saudara, itu hal biasa. Saya sebagai seorang hamba Tuhan juga ngalamin itu. Bahkan gak cuma sekali dua kali, berkali-kali. Makanya Paulus dan Silas ngajarin bayar harga. Tengah malam itu bicara tentang bayar harga saudara. Tengah malam itu waktunya orang istirahat. Tengah malam waktunya orang tidur. Tapi Paulus dan Silas, sewaktu tempatnya sunyi, sewaktu gak ada lagi orang gitu ya, gak ada orang lagi ribut, gak ada suara-suara, semua orang lagi pada tidur, Paulus dan Silas berdoa, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Coba lihat apakah kuasa itu. Perhatikan di ayat berikutnya 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ini bukan gempa karena alam saudara, bukan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara
itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. Kemarin di saat teduh kemarin saya sudah saksikan toh, sewaktu saya kejamret, begitu dompet saya diambil sama orang, apa yang saya lakukan? Saya memuliakan Tuhan. Tuhan, sekalipun dompetku diambil sama orang, aku percaya kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang tidak meninggalkan aku. Sekarang aku berdoa untuk si penjamret itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dia takut akan Engkau. Dia Kau buat menjadi gelisah. Dia malam ini Tuhan hatinya nggak tenang. Lihat apa yang terjadi. Kemarin saya saksikan dompetnya kembali. Intervensi surga terjadi. Kalau doa kita ada kuasa, pujian penyembahan kita itu ada kuasa karena Allah bertahta, maka yang terjadi itu pencopetnya balikin dompetnya. Sama seperti ini saudara, terjadilah gempa bumi yang hebat. Engkau nggak perlu yang namanya gangguan kecemasan. Buat apa? Cemas terhadap masa depan buat apa? Karena kita tahu bahwa masa depan yang penuh dengan harapan itu adalah miliknya Tuhan, pemberiannya Tuhan. Rancangan-rancangan Tuhan membawa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Buat apa harus sedih? Buat apa harus stres berkepanjangan? Buat apa? Karena aku tahu bahwa Tuhan bekerja atas hidupku. Tuhan berkuasa atas hidupku. Tuhan yang memelihara langkah hidupku. That's it. Ya. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan saudara, apa respon saya? Saya katakan begini, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Karena kenapa saudara? Kenapa saya mengatakan Tuhan Engkau baik? Karena saya tahu sekalipun saya kehilangan pekerjaan, saya tahu bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan saya secara pribadi. Amin. Nah, hubungan itu penting. Lihat loh, sendi-sendi dalam penjara itu goyah. Terjadi gempa bumi. Rasa ketakutan, kekhawatiran Anda harus lawan dengan yang namanya apa? Pujian penyembahan. Waktu saya sakit saudara, ya, saya sudah pernah saksikan berkali-kali. Sampai saya jatuh di depan kamar mandi. Apa yang saya lakukan? Tuhan katakan muji nyembah Tuhan. Nyanyinya tuh enggak nyanyi lagu pelan saudara. Justru pada waktu sini saya sakit, Tuhan suruh nyanyinya apa? Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Gitu? Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Karena apa saudara? Memang kita menang atas kuasa sisi roh jahat itu. Dihancurkan. Coba aja kalau kita melo, mengasihani diri sendiri, kita mau lawan pakai apa? Iblisnya makin senang. Iblis paling suka kita cengeng. Iblis paling suka kita melo. Iblis paling suka kalau kita itu merasa tidak berharga. Iblis paling suka kalau melihat kita merasa hancur. Engkau yang kehilangan pekerjaan, dengar baik. Ya, yang ikut live ini, engkau yang kehilangan pekerjaan, dengar baik. Benerin aja hidupmu. Benerin aja. Mungkin selama waktu bekerja, hubungan kita dengan Tuhan gak baik. Sekarang begitu kehilangan pekerjaan, ini waktunya sahabat. Waktunya saat teduh sama Tuhan. Waktunya ngobrol sama Tuhan. Berdua dengan Tuhan. Waktunya berdua sama Tuhan. Gunakan momen itu. Jangan terlalu sibuk dengan banyak pikiran. Nanti saya makan pakai apa, nanti bayar utang pakai apa, itu stop, itu urusan nanti. Perbaiki diri dulu dengan Tuhan. Amin. Perbaiki diri dulu dengan Tuhan. Semuanya itu urusan nanti. Apa yang kau makan, apa yang kau mau bayar utangmu, engkau harus berbuat seperti apa, itu urusan nanti. Hubungan dengan Tuhan perbaiki terlebih dahulu. Amin. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat itu, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika juga itu terbukalah semua pintu. Mujizat, apakah mereka langsung dilepaskan saudara? Enggak. Apakah mereka langsung dilepaskan? Oh ya, kamu bebas. Mereka bisa langsung lari keluar? Enggak. Mereka tetap berada di situ. Yang artinya apa saudara? Mungkin kita masih situasinya masih dalam kondisi kita belum melihat mujizat. Mungkin kondisinya engkau masih lumpuh secara fisik. Tapi yang namanya rohmu ini loh, rohmu ini jangan sampai dicuri sama iblis. Rohmu itu terus bisa on fire di dalam Tuhan. Sekalipun bisnismu, ya, usahamu mandek di tengah jalan, tapi rohmu terus berkobar.
Tuhan, sekalipun bisnisku mandek Tuhan, tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Sekarang aku akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Aku akan terus meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Perbaiki diri. Paulus dan Silas nggak peduli. Nih lihat toh, waktu pujian penyembahan Roh Kudus itu hadir. Makanya jangan pernah mengatakan, mana kok Tuhan nggak tolong, mana kok Tuhan nggak ada. Ini loh buktinya. Waktu nyembah Tuhan, tiba-tiba semua pintu itu terbuka. Makanya waktu kita nyembah Tuhan, tiba-tiba kita mengalami damai sejahtera, itu berarti Roh Kudus lagi datang. Amin. Waktu kita memuliakan Tuhan, kok tiba-tiba kita tenang ya. Yang tadinya itu sakit GERD, tiba-tiba itu nggak sakit. Ketika kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, tiba-tiba kok merasakan adanya kehidupan yang ringan, enak gitu. Itu artinya Roh Kudus sedang berkuasa, sedang bertata di atas perkataanmu yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh dengan ucapan-ucapan positif. Amin. Anda nggak perlu yang namanya mengalami gangguan kecemasan. Anda nggak perlu mengalami yang namanya susah tidur. Ini loh firman Tuhan ngajarin malam hari ini, pagi hari ini. Ya, bayar harga saudara, bayar harga. Tengah malam muji nyembah Tuhan. Ya, muji nyembah Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, tiba-tiba kepala penjaranya kaget banget. Kok tiba-tiba terjadi gempa? Ini tengah malam, waktunya orang tidur, semua lagi terbangun. Apa yang terjadi saudara? Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, wah, ketakutan saudara. Ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara, iblis kalau ketakutan itu seperti ini. Makanya saya bilang, buat iblis itu tunduk sama kita, bukan kita tunduk pada iblis. Buat setiap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tunduk kepada kita, bukan kita yang tunduk kepada ketakutan dan kekhawatiran. Orang-orang yang dilingkupi, orang-orang yang dibelenggu dengan ketakutan, kecemasan, itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan. Jangan kita diperbudak dengan gangguan kecemasan. Jangan diperbudak dengan ketakutan, kekhawatiran apa saja yang melanda dalam kehidupan kita. Jangan mau diperbudak. Lihat, Paulus dan Silas tidak mau diperbudak dengan semua yang dilakukan si jahat. Paulus dan Silas tidak mau diperbudak dengan apapun yang dilakukan iblis. Dia tetap menyembah Tuhan. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar. Apa yang mereka lakukan? Sekalipun mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian, lihat, mereka apa saudara? Mereka tetap menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mereka tetap menari. Baca ya, kitab Daniel 3. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka nari. Mereka kan harusnya bertiga. Tapi yang dilihat berapa? 4. Yang satu berapa? Yang satu siapa saudara? Roh Kudus. Kita nggak pernah sendirian saudara. Sewaktu kita bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan pun bersukacita atas kita. Itulah yang disebut dengan intervensi surga, open heaven, terjadi atas kehidupan kita. Makanya jangan menyepelekan firman Tuhan saudara. Jangan menyepelekan doa, pujian, penyembahan. Ini loh kedahsyatannya kita muji nyembah Tuhan. Dompet saya balik. Itu bukan karena saya berdoanya. Saya nggak doa begini, Tuhan aku percaya Engkau akan tetap membayari SPP ku. Tuhan aku percaya aku nggak kekurangan. Enggak, doa saya nggak kayak gitu. Saya lebih banyak muji nyembah Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku hebat. Itu namanya muji nyembah Tuhan saudara. Muji nyembah Tuhan itu nggak melulu tentang pujian penyembahan saudara. Enggak. Tapi kita mengagungkan Tuhan. Ya. Doa saya sedikit, tapi muji nyembah Tuhannya yang lebih banyak. Karena saya tahu,
di atas pujian penyembahan Roh Kudus itu bertahta. Tuhan bertahta atas pujian penyembahan. Terkadang saya cuma bisa berbahasa roh. Gorala rabaya shikaralawala. Karena apa? Waktu kita berbahasa roh, waktu saya berbahasa roh, itu roh yang ada di dalam diri saya yang sedang berdoa. Ya, makanya terjadi ketenangan, terjadi keteduhan. Amin. Ya, ketika kepala penjara itu terjaga, mereka tiba-tiba tuh kaget banget. Ini kok tiba-tiba ada gempa ya? Ini kenapa tiba-tiba kayak begini ya? Ya sama seperti tadi saudara. Sewaktu si istri, si tiang doa itu lagi nyembah Tuhan. Kalau istri nyembah Tuhan sampai ngangkat tangan begini, hati-hati ya pasangan hidupnya, hati-hati. Ya, suami-suami, engkau yang selingkuh, yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, kalau istrimu lagi ngangkat tangan nyembah Tuhan, hati-hati. Nggak lama kemudian kau akan kalah. Habis sudah. Amin. Tuhan itu dahsyat, saudara. Tuhan itu dahsyat. Jangan pernah menyepelekan ini. Sampai kepala penjaranya aja sampai kaget loh. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ini loh, Paulus dan Silas itu masih berada di penjara. Pintu penjaranya aja yang terbuka. Belenggu kakinya aja yang dilepas. Mereka tetap kok, ruangannya tetap sama. Sama seperti kita. Keadaan kita mungkin masih dalam kondisi yang tokonya bangkrut. Dalam kondisi yang perekonomiannya masih melemah. Kondisi yang dimana Anda masih tetap sakit. Tapi yang membuat Paulus dan Silas tidak hengkang dari situ adalah rohnya. Situasinya mungkin belum berubah. Ya, keadaannya mungkin belum berubah. Tetapi yang berubah itu yang dari sini. Iblis itu tidak bisa, saudara, menghancurkan yang dari sini. Kecuali kita yang buka celah. Makanya ketika kita itu diliputi dengan kondisi stres yang berkepanjangan, perbaiki yang ada di dalam sini. Kita itu kan pasti sadar toh kalau kita stres. Pasti kita sadar kalau kita frustrasi. Makanya perbaiki yang ada dalam sini. Bayarlah harga. Bayar harga. Tengah malam, apa yang dilakukan? Muji nyembah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kalau kita nyembah Tuhan seperti ini, iblis mau pakai cara yang mana lagi, saudara? Belenggu-belenggu ketakutanmu akan hancur dengan sendirinya. Gak perlu stres berkepanjangan. Saya kehilangan pekerjaan dari 2020, saudara. Ini sudah 4 tahun saya kehilangan pekerjaan. Uang yang saya punya juga kan makin hari makin sedikit toh. Tapi coba lihat, saya semakin hari semakin kesini, saya semakin on fire di dalam Tuhan. Saya nggak berhenti untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya tidak berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak berhenti untuk melayani jiwa-jiwa. Kenapa, saudara? Karena yang ada di dalam sini. Karena yang di dalam sini saya yang on fire, yang menggebu-gebu untuk terus melayani Tuhan. Saya tidak itu sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan itu juga akan sibuk menyediakan kebutuhan kita. Seberapa sering saya sudah kasih tahu kepada Anda semua bahwa hidup saya tidak berkekurangan sedikit pun. Sedikit pun saya tidak mengalami kekurangan. Karena apa? Percaya. Jangan seperti orang susah. Ya kok makannya sekarang cuma begini. Ya kok sekarang gak bisa kemana-mana. Biarlah hatimu penuh dengan ucapan syukur. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Nih, coba lihat. Kepala utama. Yang penting benar aja di mata Tuhan. Lihat ya, kepala penjaranya tuh sampai pengen membuktikan. Karena kepala penjaranya tahu, saudara, bahwa Paulus dan Silas itu lagi mengabarkan kabar sukacita. Banyak orang sedang membuktikan apakah benar firman Tuhan itu. Banyak orang sedang membuktikan apakah benar bahwa Tuhan itu ada. Banyak orang itu pengen sekali melihat apakah Tuhan itu betul-betul ada. Sampai sekarang saya masih ketemu sama orang yang kayak begitu. Pengen membuktikan apakah Tuhan itu ada. Ya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Artinya apa, Tony? Lo lihat.
iblisnya tunduk sama kita. Iblis itu harus tunduk sama kita. Sampai lihat kepala penjara, ya ini bukan kepala penjaranya, bukan iblis, maksudnya adalah ini adalah gambarannya. Rencana-rencana iblis yang dipakai untuk menghancurkan Paulus dan Silas itu akhirnya apa? Roboh. Makanya iblis harus tunduk. Nih lihat, kepala penjara itu gemetaran, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Makanya dilakukan tindakan profetik, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kelemahan tubuh, segala kecemasan yang timbul di dalam hati saya, sekarang aku perintahkan engkau, hei kecemasan, hei rasa khawatir, segala hal yang menakutkan, sekarang aku perintahkan kau keluar atas pikiranku, keluar atas hatiku, engkau tidak berhak atas hidupku. Kita harus bisa memperkatakan itu. Makanya tidak asal bunyi. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan itu menghasilkan doa yang powerful. Ya, menghasilkan doa yang powerful. Muji nyembah Tuhan lebih banyak. Ku nyanyi Hosana sambil nangis. Bayar utang gak bisa. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Sakit penyakit gak sembuh-sembuh. Keadaan gak berubah-berubah. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mau keadaan kayak apapun hadapi, saudara, dengan roh yang menyala-nyala. Makanya kalau kita lihat ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya apa toh? Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan itu melayani Tuhan, saudara. Melakukan firman Tuhan itu melayani Tuhan, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Terus bergairah untuk melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Bergairah, saudara. Bergairah. Jadi bangkitkan semangatmu. Yang bisa membangkitkan semangat itu diri Anda sendiri. Anda nggak bisa minta tolong, Bu, doain saya supaya saya semangat berdoa. Loh, nggak bisa. Doa saat teduh itu pilihan. Anda mau melakukan atau tidak? Karena itu pilihan. Anda nggak bisa nyuruh orang doain, Bu, doakan saya supaya saya terus bersemangat untuk baca firman Tuhan. Yo, nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus berkeputusan untuk yang namanya melatih diri, bangun pagi, melakukan doa, pujian, penyembahan. Nih loh, baca firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca Karena Roh Kudus itu tertib. Sewaktu kita nggak ngerti baca firman Tuhan, Tuhan aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Saya pun kadang begitu, saudara. Saya ada firman Tuhan ya, kadang saya nggak ngerti. Saya ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus ngerti mau bicara apa, toh aku nggak ngerti ya. Ini firman Tuhan ngomong tentang apa. Maka Roh Kudus akan tuntun kita. Roh Kudus akan membukakan semua selaput yang membuat kita itu dikaburkan dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu tuh luar biasa dahsyat. Roh Kudus itu bekerja sungguh dahsyat. Makanya jangan menyepelekan Roh Kudus, saudara. Jangan menyepelekan doa. Lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, lihat. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? No, lihat toh. Bahwa kenapa, saudara? Kalau iblis kalau sudah tunduk sama kita, apa yang bisa dilakukan oleh iblis? Tidak bisa. Sampai si kepala penjaranya itu sampai ngomong, udahlah Tuhan, Paulus dan Silas, saya ngaku kalah deh, saya ngaku kalah. Sekarang apa yang bisa saya lakukan agar supaya nanti saya itu nggak dihukum? Nah, patahkan ya. Anda kalau nggak praktek nggak bisa. Begitu kita sudah baca firman Tuhan ini, Anda dan saya harus praktek. Praktek yang namanya engkau menghancurkan kelemahan tubuh. Praktek yang namanya engkau menundukkan rasa takut dan khawatir itu. Takut dan khawatir itu hal biasa. Tapi kalau itu sampai mengikat, nah itu yang berbahaya. Karena iblis itu seperti ular. Iblis itu memang simbolnya ular, ngikat, membuat kelumpuhan. Anda tahu kan, kalau ular itu mendekati kita, dia kan makanya ngikat toh. Itu gambaran setan tuh kayak begitu. Membuat kelumpuhan roh, tubuh, dan jiwa. Jadi Anda yang ikut live pagi hari ini, dengar baik. Sewaktu gairahmu hilang, sewaktu semangatmu sudah mulai gak ada,
Nyembah Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Biarkan Roh Kudus yang berkuasa atas segala apa saja yang ada di hadapanmu. Tidak usah takut. Karena takut khawatir itu hal biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah kita mendeklarasikan firman Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan apapun keadaanmu. Amin. Apapun keadaanmu. Saya sudah pernah saksikan beberapa waktu yang lalu ya. Ketika dapur rumah saya roboh. Saya cuma bisa nangis. Saya tahu saya nggak punya biaya untuk memperbaiki itu. Tapi sewaktu saya ngomong, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Yesus baik, selalu baik buat saya. Sewaktu saya mengagungkan Tuhan, coba lihat, pertolongan Tuhan ada. Pertolongan Tuhan ada. Tuhan menggerakkan orang untuk ngirimin bahan-bahannya. Tuhan gerakkan orang untuk membersihkan rumah saya. Tuhan kirimkan orang untuk kirim tukangnya. Loh itu loh. Selama hidup kita benar, maka Tuhan itu pasti tolong. Ya, nyembah Tuhan aja. Nyembah Tuhan. Makanya respon pertama itu penting, saudara. Sewaktu respon kita marah, coba aja kalau Paulus dan Silas langsung marah. Apakah Paulus dan Silas melihat kemuliaan itu? Enggak. Kemuliaan Tuhan itu turun pada saat goncangan itu datang. Kemuliaan Tuhan itu turun pada saat apa? Kita sudah terpepet, kesudut, nggak bisa apa-apa. Nah itu kemuliaan Tuhan nyata. Kemuliaan Tuhan itu tuh nggak nampak dalam hidup kita kalau apa? Kalau kita tuh susah mengucap syukur. Kemarin ada yang konseling sama saya begini. Bu, saya itu kok rasa-rasanya pengen bercerai sama suami saya. Kenapa kok pengen bercerai? Iya ibu, saya itu nggak bisa mengampuni karena suami saya selingkuh. Padahal sudah diminta untuk mengampuni, sudah rekonsiliasi, suaminya juga sudah bertobat, sudah berubah. Tetapi si perempuan ini, si wanitanya ini tetap, saya kok rasa-rasanya jijik lihat suami saya ya bu. Nah ini loh. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau kita buka celah terus dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan rasa frustrasi, ini kita lagi buka celah. Kalau orang seperti ini, makanya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan itu turun itu pada saat kepepet. Barang siapa tidak mau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Makanya apa yang terjadi? Sakit-sakitan ini orang. Gampang sakit, gampang melo, dikit-dikit nangis. Kenapa? Hatinya nggak ada damai sejahtera. Sukacitanya dibiarkan dicuri sama iblis. Kenapa? Buka celah. Apa yang dilakukan oleh si perempuan ini? Dia membuka celah dengan apa? Terus kecewa, terus marah, terus terluka hatinya. Namanya orang sudah menikah itu nggak ada, saudara. Yang tiba-tiba kita mengatakan bahwa itu bukan pasangan hidupku. Sepertinya pada waktu saya menikah dulu rasa-rasanya saya nggak berdoa. Segala sesuatunya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, engkau jangan aneh-aneh. Makanya segala sesuatunya itu butuh yang namanya matang. Lah kalau sudah terlanjur seperti ini ya bagian kita untuk mempertahankan toh. Janji, makanya kenapa toh kalau menikah itu ada namanya janji pernikahan. Supaya kita itu diingatkan kembali. Baca lagi itu loh, janji pernikahan, masih ingat apa enggak? Dibaca lagi. Berarti ada bagian saya yang harus saya lakukan. Ada bagian suami saya yang harus saya lakukan. Ikutin saja. Kalau pasangan hidup kita itu melakukan hal yang dosa, biarkan saja. Berarti, perhatikan ya, terkadang segala sesuatunya itu diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Supaya kita itu loh kembali kepada Tuhan. Kitanya kembali kepada Tuhan, jangan lihat persoalannya. Kalau persoalannya itu tuh semua diizinkan Tuhan terjadi. Bentuknya kayak apapun itu diizinkan Tuhan terjadi. Mau bangkrut, mau sakit-sakitan, mau ditinggalkan pasangan, mau kita direndahkan orang, itu semuanya itu tuh sudah ada dalam matanya Tuhan. Dilihat sama Tuhan. Fokusnya jangan ke situ. Fokusnya adalah bagaimana caranya supaya kita tetap hidup benar di mata Tuhan. Amin. Hidup benar aja. Gak usah yang aneh-aneh. Yang penting benar aja. Ya, coba. Dampaknya waktu kita hidup benar apa? Jawab mereka. Ia mengantar mereka keluar
sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini loh dampaknya pada waktu kita hidup benar. Jawab mereka, jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nih, pegang kuat. Kalaupun di dalam rumah tangga kita cuma satu orang berdoa, maka satu orang ini yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu persatu. Saya dulu waktu pengen agar supaya orang tua saya, kakak-kakak saya bertobat, doanya pelan-pelan. Pasti nanti pelan-pelan Tuhan itu akan ubahkan satu persatu, diubahkan Tuhan, diubahkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Gak bisa kita doa terus langsung cesplang terjadi mujizat, ya gak bisa saudara. Kita butuh yang namanya kualitas doa. Kita berlatih bagaimana kita berharap. Kita berlatih bagaimana kita percaya. Sewaktu dalam tekanan kehidupan itu kita lagi dilatih loh. Dilatih kesabaran, dilatih tetap tegar, dilatih tetap teguh imannya, dilatih tetap percaya kepada Tuhan. Ini lagi latihan. Yang namanya tentara aja, tentara, TNI apa saja itu butuh latihan. Memangnya mereka bisa langsung nembak gitu? Enggak toh? Enggak loh. Mereka butuh yang namanya latihan fisik. Mereka juga harus hati-hati dengan apa yang mereka makan. Mereka juga harus berlatih bagaimana pegang pistol, pegang laras panjang, pegang apalagi lah ya, peralatan-peralatan TNI yang saya nggak tahu itu. Semuanya butuh latihan. Jangan kita enak-enakan, aduh bu capek bu, kalau waktunya doa nih, ya itu. Makanya kalah toh. Kita setiap hari dibawa Tuhan dalam bentuk peperangan. Peperangan kita tuh ya seperti ini, misalkan ya, berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anak yang mau sekolah, anak-anak yang sudah mulai memberontak terhadap orang tua, itu masuk dalam peperangan saudara. Kalau pasangan hidup kita sudah mulai jatuh dalam dosa perselingkuhan, masuk dalam doa peperangan saudara. Kalau kita tidak berlatih yang namanya latihan fisik, bangun pagi, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang kalah. Makanya dikit-dikit apa? Bu, doain bu, suami saya begini, bu doain bu, kenapa kok keadaannya gak berubah-berubah? Anda kurang latihan. Makanya seringkali kita mengatakan, kok gini ya bu, kok makin susah ya bu? Anda kurang latihan. Bu sudah doa bu, sudah muji nyembah Tuhan, sudah baca firman Tuhan, Anda kurang latihan. Latihlah untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Latihlah dirimu untuk percaya, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ini loh, buktinya adalah apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus, ini kuncinya. Ternyata kuncinya Paulus dan Silas itu adalah percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat nih ya. Semua orang yang percaya dengan Tuhan Yesus pasti selamat. Lihat ya, bukan orang yang habis dibaptis langsung selamat. No. Keselamatan itu harus dikerjakan, jangan salah. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu yang selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Nggak cuma pasangan kita, nggak cuma anak-anak kita. Seisi rumah artinya apa yang kita kerjakan? Bisnis diubahkan Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, apa saja yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Terus tiba-tiba apa? Ngalami pemulihan. Termasuk seisi rumah kita apa? Yang ngalami sakit penyakit boleh ngalami kesembuhan. Ya, banyak yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya percayalah, kuncinya adalah yang pertama percaya Tuhan Yesus. Yang kedua terjadi keselamatan. Yang ketiga yaitu terjadi keselamatan bagi keluarga dan seisi rumah kita. Makanya rumah kita aman toh. Saudara, rumahnya sudah diurapi belum? Jangan lupa pagi hari ini ya, Roh Kudus ingatkan kepada saya, kepada Anda semua termasuk saya. Habis selesai saat teduh ini rumahnya diurapi. Ya, sudah tahu ya caranya ngurapin rumah. Saya sudah pernah ngajarin caranya memberkati rumah seperti apa. Diurapi saudara, urapi. Waktu kita ngurapin hidup kita harus benar. Kalau hidup kita nggak benar ya percuma saudara. Urapi rumahnya agar supaya Roh Kudus itu covering kehidupan kita. Kehidupan kita akan dijaga aman oleh Tuhan. Ya. Lalu nih lihat loh ya, mereka nggak cuma terima Yesus, mereka nggak cuma selamat, tetapi lihat, mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Makanya hasil dari pertobatan itu apa? Memberitakan firman Tuhan. Hasil dari pertobatan itu adalah memberitakan firman Tuhan.
Kalau kita tidak pernah memberitakan firman Tuhan, berarti kita belum bertobat. Kalau kita masih nggak percaya dengan firman Tuhan, berarti kita belum bertobat. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan tiap hari, berarti kita belum bertobat. Sesederhana itu, saudara. Cek pada diri sendiri, oke? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada dalam rumahnya itu. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Loh, tak? Dahsyat, tak? Selalu ada rewardnya yang keren. Di dalam Tuhan itu, lihatin aja, Paulus dan Silas itu yang dilakukan. Yang mereka rasakan apa? Didera, dianiaya, digencet habis, dipasung dan lain sebagainya. Coba hasil akhirnya apa, saudara? Pertobatan. Pertobatan, saudara, pertobatan. Ini waktu kepala penjara ditobatkan Paulus dan Silas, apakah sudah keluar dari Filipi? Belum loh. Paulus dan Silas tetap berada di situ. Yang artinya apa? Sewaktu kondisi kita lagi nggak baik, sekalipun bisnismu lagi hancur, ditipu sama orang, engkau tetap hidup dalam pertobatan. Sekalipun engkau susah sekali bagaimana cara mengalami kehidupan yang diubahkan Tuhan. Contohnya perekonomian yang kurang baik, tapi engkau tetap hidup dalam pertobatan. Sekalipun engkau direndahkan sama orang, engkau difitnah sama orang, engkau ditipu sama orang, tetap berkeyakinan bahwa hidup dalam pertobatan. Ini loh, rewardnya tuh ini. Jadi selalu ada reward di belakangnya. Amin. Ya, nggak usah takut, saudara. Nggak usah khawatir dengan apapun. Jangan memikirkan segala bentuk mujizat dalam bentuk apapun. No. Mujizat itu urusan belakangan. Ya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana Anda dan saya hidup dalam pertobatan. Saya selesai, saudara. Ayo kita doa sama-sama, kita nyembah sama-sama. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, bahwa kami mau hidup dalam pertobatan pagi hari ini. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kami tahu itu gak mudah. Tapi kami mau pegang kuat. Seperti yang Paulus dan Silas katakan, percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada jiwamu, saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo katakan kepada jiwamu, sampai telingamu mendengar. Katakan kepada jiwamu, percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, terjadi keselamatan. Terjadi keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, bagi Anda yang belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, engkau yang sudah pernah meninggalkan Tuhan Yesus, dan Anda mau kembali, sekarang angkat tanganmu. Saya tahu yang di live ini ada yang sudah lama meninggalkan Tuhan Yesus. Sekarang angkat tanganmu. Minta sama Tuhan pertobatan, ya, angkat tanganmu. Ayo perbarui janji iman kita. Tuhan, engkau melihat anakmu yang sedang mengangkat tangan ini. Biarlah engkau Tuhan Allah yang mengurapi anak ini. Sekarang ikuti doa saya, saudara. Tuhan Yesus, saya menerima engkau sebagai Yesus, sebagai Allah, Juru Selamat, yang sudah mengampuni dosa saya, yang sudah menerima saya, yang tidak membuang saya. Hari ini ya Tuhan, 17 Juli 2024, aku menerima engkau kembali. Yesus Juru Selamatku. Biar engkau Tuhan Allah yang memimpin langkah hidupku. Mulai pagi hari ini dan seterusnya. Aku menyerahkan hidupku seutuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima aku kembali Tuhan. Urapi aku kembali. Oh yes Lord, yes Lord. Ini anak-anakmu Tuhan akan kembali kepada engkau, percaya penuh kepadamu, percaya penuh akan kuasamu. Biarlah mereka yang mengangkat tangan pagi hari ini Tuhan, terjadi keselamatan atas mereka, terjadi keselamatan atas keluarga mereka ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, urapi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai saat teduh pagi hari ini. Terima kasih, Engkau sudah menuntun kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan. Engkau bertahta atas segala pujian penyembahan kami ya Tuhan. Ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tuhan turun atas memenuhi setiap jemaat-Mu yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan. Kami lepaskan roh sukacita. Kami lepaskan roh puji-pujian di hati setiap nama demi nama yang ikut live. Bahkan termasuk yang di YouTube Tuhan. Aku lepaskan roh pujian penyembahan turun atas hati mereka. Hidup mereka akan dipenuhi dengan pujian penyembahan. Mulut mereka akan dipenuhi dengan nyanyian baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, Anda yang lagi mengalami sakit penyakit apa saja, Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sewaktu engkau bersukacita, engkau nyembah Tuhan. Nyanyikan lagu Tuhan. Karena kesembuhan itu ada pada saat kita lagi nyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita lagi dimerdekakan roh tubuh jiwa kita. Ya, nyembah Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus memenuhi kita semua. Pagi hari ini kita diliputi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Open heaven terjadi atas kehidupan kami. Mulai pagi hari ini sampai seterusnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Dahsyat. Kita